Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi SPDP tema 1 tentang patung. Mengenal karya seni patung. Pernahkah kalian mendengar tentang Desa Kasongan? Desa Kasongan merupakan desa wisata yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Kasongan terkenal akan hasil kerajinan gerabah dan juga barang hiasan yang terbuat dari tembikar atau tanah liat. Nah, berikut ini adalah contoh hasil kerajinan gerabah dari Desa Kasongan. Ada kendi, ada copet, ada guci, dan lain sebagainya. Seni membuat patung sudah dikenal penduduk Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Bentuknya bermacam-macam, terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia. Patung. Patung adalah benda tiga dimensi yang menyerupai bentuk manusia, hewan, atau bentuk lainnya yang dibuat untuk tujuan keindahan. Orang yang membuat patung disebut pematung. Patung merupakan karya seni tiga dimensi. Artinya, patung memiliki ruang dan volume sehingga dapat dilihat dari berbagai arah. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan suatu karya seni rupa yang dapat bertahan lama. Sesuai wujudnya, patung dapat dibuat dari berbagai macam bahan, alat, dan teknik. Bahan-bahan yang digunakan nantinya akan menentukan alat dan cara pembuatan patung. Nah, berikut ini adalah bahan-bahan pembuatan patung. Yang pertama, kayu. Yang kedua, batu. Yang ketiga, perunggu. Yang keempat, gipsu. Yang kelima, emas. Yang keenam, besi. Selanjutnya, pengelompokan karya seni patung. Yang pertama, ada yang dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Yang kedua, dikelompokkan berdasarkan objeknya. Yang ketiga, dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah pengelompokan patung berdasarkan wujudnya. Ada patung dada. Adalah perwujudan karya patung yang menampilkan bagian kepala hingga batas dada. Patung dada biasanya menggambarkan tokoh-tokoh bersejarah seperti pahlawan atau tokoh terkenal lainnya. Selanjutnya, patung torso. Adalah perwujudan karya seni patung yang menampilkan bagian badan dari panggul, pinggang, dada, dan sedikit bagian leher. Yang ketiga, patung utuh. Adalah perwujudan karya seni patung yang menampilkan seluruh bagian kepala hingga kaki. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengelompokan patung berdasarkan objeknya. Ada figuratif. Patung jenis ini merupakan karya seni yang dibuat dengan meniru bentuk-bentuk alami, misalnya manusia, hewan, atau tumbuhan. Namun ada pula yang dibuat secara fragmentasi, disederhanakan, atau secara stilasi, digayakan. Selanjutnya, non-figuratif. Patung jenis ini merupakan karya seni yang dibuat tidak meniru bentuk-bentuk alami. Bentuk non-figuratif ini dapat hanya menampilkan garis-garis melintang atau memanjang, lubang, lekuan, dan sebagainya. Patung jenis non-figuratif memiliki bentuk yang lebih bebas. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui pengelompokan patung berdasarkan fungsinya. Ada patung religi, dibuat sebagai sarana beribadah, memiliki makna religius. Lalu ada patung monumen, dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa bersejarah. Kemudian ada patung arsitektur, dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan memiliki estetika serta keindahan. Selanjutnya ada patung dekorasi,
dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Berikutnya ada patung seni, dibuat untuk estetika dan hanya dinikmati keindahan bentuknya. Lalu ada patung kerajinan, dibuat untuk dijual. Patung ini dibuat oleh para perajin. Nah, selanjutnya kita akan membahas teknik pembuatan patung. Yang pertama ada teknik cetak tekan, yang kedua ada teknik ukir dan pahat, yang ketiga ada teknik butsir, dan yang keempat ada teknik cor. Teknik cetak tekan. Teknik ini dapat menggunakan bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Tanah liat haruslah plastis, yaitu tidak terlalu lembek, elastis, dan mudah dibentuk. Kemudian, bahan-bahan tersebut ditekan-tekan ke dalam cetakan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Selanjutnya, teknik ukir atau pahat. Teknik ini membutuhkan alat-alat pahat untuk membentuk patung sesuai yang diinginkan. Teknik ini dengan mengurangi bahan yang dipahat, dibor, atau dipotong. Teknik ini digunakan untuk bahan keras seperti batu dan kayu. Contohnya patung candi. Teknik selanjutnya teknik butsir. Butsir adalah teknik membuat patung dengan mengurangi atau menambahkan bahan dengan menggunakan alat butsir. Bahan patung untuk teknik ini adalah bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Selanjutnya teknik cor. Teknik cor dilakukan dengan mencairkan bahan padat dan membentuknya menggunakan alat cetakan. Selanjutnya, bahan tersebut dikeringkan hingga padat kembali. Contohnya patung dari logam. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana membuat patung sederhana dari adonan plastisin. Bahan yang disiapkan yang pertama 2 cangkir tepung terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, pewarna makanan, dan 1,5 cangkir air hangat. Cara membuat adonan plastisin. Yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur ke dalam wadah. Yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Yang keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Lalu, kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Dan yang terakhir, kalian bisa membuat bentuk patung sesuai yang kalian inginkan. Nah, anak-anak, materi SPDP tema 1 kelas 6 telah selesai kita pelajari bersama. Terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.